Oke pemirsa, masih di Selamat Pagi. Kita pasti sering mendengar pepatah sedia payung sebelum hujan. Ya artinya sih kita kemana-mana nggak harus bawa payung gitu loh. Iya, jadi apa artinya? Ya tapi tetap kalau lagi hujan ya harus bawa payung gitu kan. Iya, biar nggak basah dong. Bener, di Solo Jawa Tengah juga gitu nih pemirsa. Jadi payung yang biasanya digunakan ketika hujan, tapi ini beda. Payungnya itu dihias dan akhirnya dijadikan festival. Keren banget. Seru banget ya, tradisi seperti itu tuh penting tuh, kelihatannya kan kreatif gitu ya, mempertahankan tradisi juga. Nah ini juga ada tradisi yang tidak kalah uniknya. Apa? Di Solo Petrojaya namanya, itu daerah di mana pusat kerajinan blangkon. Ini. Nah ini dia blangkonnya, ya kan? Jadi bahkan hampir sebagian besar warganya juga profesinya adalah pembuat blangkon. Betul. Nah ini kemana sih Kresna yang ngirimin ini khusus buat kamu pakai katanya. Oh, coba. Saya pakai Cocok, sendiri ya. Orang Jawa kan, Oke, cocok nih. ya. Jadi si Kresna di sana itu lagi belajar usaha untuk membuat blangkon. Tapi kira-kira saya cocok nggak? Kalau udah cocok, ya diundanglah ke Opera Van Java. Ya udah kita lihat ya liputan dari Kresna. Silakan. Hai pemirsa, selamat pagi. Akhir pekan tiba, waktu yang tepat untuk menghilangkan penat dengan jalan-jalan. Masih dari kota Solo, Jawa Tengah, pagi ini saya enggan melewatkan momen bersantai sambil menikmati momen akhir pekan yang langka ini. Jadi memang ada banyak alasan untuk kita datang ke kota Solo dengan sebutan Spirit of Java. Jadi di sini ada nama Festival Payung Indonesia. Nah, festival ini tuh biasanya untuk menggairahkan kembali perajin payung kreasi yang ada di Indonesia. Tuh lihat tuh. Semua payung berwarna-warni ada di sini. Bertempat di Taman Balai Kambang Pusat Kota Solo, acara ini berlangsung meriah dan tentunya kental dengan keakraban warga yang ramai-ramai menghabiskan liburan di paru-paru kota Solo pagi ini. Ratusan payung dipasang menghiasi jalan, pohon, bahkan ada yang digantung dan disusun sedemikian rupa. Cocok banget bagi Anda yang hobi fotografi, karena berbagai macam bentuk juga model payung di Indonesia bisa kita lihat di sini. Selain bertema keakraban, festival ini juga bertujuan sebagai ajang pamer kreatif para perajin payung yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, memang payung itu bukan hanya sekedar untuk melindungi dari hujan. Nah, bisa dilihat payung juga sebagai simbol budaya dari masing-masing identitas wilayah tersendiri. Nah, cuman ada satu lagi nih yang juga menjadi simbol sebuah budaya, salah satunya Jawa. Tapi apa ya? Nah, ini nih, blangkon. Blangkon. Bagi masyarakat Jawa, blangkon bukan merupakan aksesoris semata, tapi sebuah kewajiban dan adat istiadat. Petrojayan, Serengan Kota Solo merupakan sentra atau tempat perajin pelestari budaya membuat blangkon. Patuk blangkon ini nih buktinya pemirsa. Tak kurang dari 25 rumah menjadi tempat produksi dan mampu menghasilkan ratusan blangkon dalam sehari. Oke, langsung saja kita belajar membuat blangkon sekaligus melestarikan budaya. Pertama, buat pola dasar untuk alas kepala bagian dalam. Beberapa bagian dijahit dengan mesin agar bisa tetap rekat dengan baik. Nah, jadi bisa dibilang pembuatan blangkon ini seperti mengulang pelajaran TK atau SD dulu ya. Jadi seperti menggambar dan juga menggunting, menempel bentuk pola itu ada semua di sini. Ikuti pola yang sudah ada pemirsa. Kemudian gunting mengikuti pola dan presisi. Selanjutnya, lapisi karton dengan lem, lalu tempelkan kain dan rekatkan ke semua bagian. Nah, kalau sudah, kemudian kita buat bagian wiru atau bagian berlipat-lipat dipasang di bagian depan kepala. Siapkan kain batik, celupkan dan basahi kain agar lebih mudah saat membuat lipatan bertingkatnya. Oke, langsung kita buat lipatan awal, dilanjutkan lipatan berikutnya secara bertingkat. Tak sulit kok, tapi memang butuh ketelitian khusus. Nah, ini nih yang namanya blangkon itu memang penuh filosofinya. Salah satunya ini namanya wiru. Jadi wiru itu melambangkan pikiran manusia yang banyak atau berlipat-lipat seperti ini, makanya ditaruh di atas kepala seperti ini. Proses pembuatan dilanjutkan pada pemasangan pola awal sebagai dasar pada kayu yang bentuknya menyerupai kepala ini.
rekatkan bagian belakangnya agar mengikuti ukuran kayu dengan paku kecil. Nah, kalau sudah, ambil lem dengan kuas, lumuri dan ratakan pada seluruh bagiannya. Diamkan sejenak, kemudian tempel kertas koran bekas sebanyak 2 lapis untuk membuat blangkon lebih kaku. Tutupi kembali dengan kain batik sebagai jenis model blangkon yang kita buat. Nah, karena ini blangkon Solo, batiknya pun menggunakan batik khas Solo pemirsa. Pasang 2 bagian wiru di depan kepala seperti ini. Lalu tutup kembali dengan samping blangkon. Kalau sudah, rapikan bagian belakang sambil ditekan-tekan agar kain dapat menempel dengan sempurna. Nah, jadi blangkon ini tinggal dikeringkan sampai kira-kira 3 atau 4 jam, tergantung panas matahari. Semakin panas, semakin bagus. Pionir pembuat blangkon 3 generasi ini setiap harinya dibantu oleh sekitar 4 hingga 5 pekerja. Hampir 100 hingga 150 blangkon pun biasa diproduksi di sini. For your info nih pemirsa, penjualan blangkon tak hanya di kota Solo saja. Luar pulau bahkan sudah sampai ke luar negeri. Wih, keren! Blangkon produksi Kaswanto cukup beragam, mulai blangkon Jogja, Solo, hingga blangkon kreasi lainnya atau custom. Harganya pun terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 hingga Rp80.000 saja. Jadi memang blangkon selain untuk berguna sebagai penutup kepala, ini juga menyimpan banyak filosofi hidup. Asik. Jadi memang untuk ketenangan hidup, semua terkandung dalam filosofi sebuah blangkon. Dan juga setiap daerah beda-beda nih kayak ini nih. Ini biasanya blangkon ada nonongnya di belakang. Ciri khas Jogja. Nah, kalau yang ini blangkon khas dari Solo. Tuh. Nah, kalau yang ini pasti udah nggak asing lagi. Ini biasa dipakai sama Mas Didi Kempot. Kayak yang ini nih. Kresna Erdiato, Anggi Yuda Praitno, Solo, Jawa Tengah.